tamatan sarjana sosial politik disuruh Filipin koran. Bergetar jantung tuh, ya. Terkenal panggil juga Om juga sama Om Bahar. Aktor senior di Medan ini internasional. Tuhan yang luar biasa. Ini karena pergaulan kira-kira gitu. Wah, memang harus serius kalau gini. Betul. Luar biasa. Luar biasa. Biasa di luar juga. Karena dari abang lah timbul sayang, Bang. Abang sayang. Udah kita kasih begini tak dipikirkannya. Aduh mak, kalau orang pantai bilang itu ada juga istilah-istilah baru namanya covidiot. Covidiot. Covid dan idiot. Want to put it in the counter jail. The prison band the band they began to will. John began to swing. You should have not cut jail but swing restaurant. Everybody restaurant. Everybody will celebrate. Who stands to the jailhouse law. Selalu tersenyum dan berpikir indah. Ketemu lagi dengan Senyum Om Bahar. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa dan luar biasa. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Edi Sopyan, MAP dan calon doktor. Beliau tentu tidak asing lagi dengan kawan-kawan dan saudara sekalian bahwa karir beliau cukup membanggakan dan kita semua orang-orang khususnya orang-orang di jurnalis dan di kehumasan menganggap beliau adalah maestronya orang humas. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, selamat sore Kak Bahar, Om Bahar yang saya banggakan. Sudah lama nggak ketemu sama Om Bahar. Iya, jadi luar biasa. Ini sebuah pertemuan yang membuat kita semakin merasa bahwa kedekatan seorang bapak yang menjadi panutan ini Pak Edi Sopyan tentu tidak diragukan lagi. Kak Edi, saya manggil kakak karena kebetulan sama-sama jadi pengurus di Pramuka ya Kak? Kuarda Pramuka. Kuarda Gerakan Pramuka Sumatera Utara. Saya hanya ikut Om Bahar karena beliau sudah cukup matang di Pramuka. Ya kan, dari generasi ke generasi. Siap. Kalau saya berpikir kalau Om Bahar ini insya Allah hidup zaman berzaman. Seperti Hairul Anwar bilang, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Wih, luar biasa. Jadi Kak Edi banyak hal yang perlu kita mendapat informasi yang perlu kita gali dari kakak. Kalau catatan saya sangat berprestasi jabatan-jabatan di pemerintahan Sumatera Utara. Kalau nggak salah Kak Edi Sopyan itu pernah menjadi PJ Wali Kota di Pematang Siantar. Kemudian pejabat Wali Kota di Tebing Tinggi. Lanjut menjadi Kakesbang Linmas ya istilahnya. Ya, Kakesbang Pol Linmas di Sumatera Utara. Lalu menjadi Kadis Kominfo Sumatera Utara dan Kepala Humas Provinsi Sumatera Utara mendampingi sekian gubernur. 6 gubernur Kak. Ya. Sekarang mari kita dengar cerita beliau tentang semuanya itu. Silakan Kak. Baik, terima kasih Om Bahar. Saya berterima kasih dan merasa bangga bahwa sore hari ini diundang secara spesial oleh Om Bahar yang kita tahu kalau dari makna Baharudin itu orang yang selalu memberikan harapan dan positif kepada orang. Dan saya melihat juga Om Bahar bagian dari itu yang selalu memberikan hal yang positif untuk kemajuan Sumatera Utara melalui broadcast Om Bahar ini salah satu wujud partisipasi beliau untuk kemajuan Sumatera Utara. Jadi saya apresiasi buat Om Bahar. Jadi Om berbicara tentang hidup, prestasi, ya kekuasaan, kemuliaan itu sesungguhnya itu adalah anugerah Tuhan. Jadi kita sebagai manusia sesungguhnya tidak ada apa-apa karena kemuliaan dan kekuasaan itu adalah milik yang Maha Kuasa. Dalam tempo sekejap kekuasaan dan kemuliaan itu bisa dia berikan dan dalam sekejap juga manusia itu bisa dihinakan dan kekuasaan itu tidak ada. Nah oleh karena itu belajar dari kehidupan memang
kita perlu bagaimana memanfaatkan setiap tahapan-tahapan hidup itu. Saya bersyukur ya dikasih Allah kesempatan untuk bisa berkarir di pemerintahan. Kalau dilihat dari perjalanan kehidupan orang tua saya di tebing tinggi, ya mereka dan keluarga-keluarga saya itu minim yang pernah duduk di pemerintahan, bahkan tidak ada figur dan tokoh-tokoh dari keluarga besar saya yang di pemerintahan. Sayalah sebenarnya yang menjadi tumpuan harapan. Jadi begitu selesai di kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, saya coba masuk menjadi calon pegawai negeri sipil di tebing tinggi, lalu langsung ditempatkan di kantor gubernur. Pekerjaan pertama saya adalah di humas. Pekerjaan pertama itu saya disuruh keliping koran dulu dengan tamatan sarjana sosial politik, disuruh keliping koran oleh almarhum Pak Abadi Barus. Iya, saya juga merasakan itu. Jadi bagaimana kita harus setiap hari membuat keliping koran, lalu mencoba untuk menganalisis berita-berita pemerintah provinsi. Dan ternyata bagi saya itu satu pekerjaan yang nikmat ya, karena kita melihat bagaimana tulisan-tulisan wartawan, bagaimana berita, ungkapan-ungkapan wartawan dan keadaan di masyarakat menambah wawasan dan inspirasi bagi kita. Nah, dari situ karir saya terus jadi eselon 5 ya. Dari eselon 5 lalu menjadi kepala bagian pemberitaan, lalu kepala bidang humas, pimpinan kepala humas, merangkap juru bicara gubernur. Lalu setelah itu menjadi kepala Badan Infokom sampai dirubah menjadi Kadis Kominfo. Dari Kadis Kominfo dipercaya menjadi PJ Wali Kota Tebing Tinggi, disuruh bertarung sama Pak Samsul, kalah pula kan. Nah, ternyata suasana pilkada itu tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi nanti kita cerita-cerita pilkada juga menarik, boleh, ya kan? Boleh. Pernah mengalami pertarungan itu. Nah, setelah itu menjadi Kepala Badan Kesbangpol, merangkap ditugaskan tahun 2015 menjadi PJ Wali Kota Pemantang Siantar. Jadi itu selesai akhir dari perjalanan karir, lalu saya melanjutkan pendidikan S3, mudah-mudahan bisa tahun ini bisa saya tuntaskan yang sempat agak tertunda di USU. Nah, Om berbicara tentang humas itu panjang karena saya mengalami 6 gubernur. 6 gubernur menjadi juru bicara. Jadi bicara itu 5 gubernur ya. Jadi saya pertama sekali humas itu ketika masa gubernurnya Pak Raja Inal Siregar. Saya bersyukur ya punya pimpinan yang waktu itu berlatar belakang militer, Mayor Jenderal mantan Panglima Siliwangi. Nah, waktu itu kita mencoba mendampingi mulai dari staf biasa sampai pada masa beliau itu langsung saya masih ingat disposisi beliau tuh yang meminta saya menjadi kepala bagian penerangan dan pemberitaan setelah periode kedua beliau. Lalu ditugaskan kita bersama wartawan Suara Pembaruan, tuh masih ingat Om Bahar, Bang Safarudin Lubis. Ya, betul. Kami melakukan penulisan tentang gerak pembangunan desa terpadu Marsipatur Utanabe, pembangunan desa-desa, ya kan? Bagaimana semangat membangun kampung halaman dengan partisipasi masyarakat itu kita keliling, menerbitkan berapa buku-buku tentang itu. Lalu kita tahu karakter bagaimana kepemimpinan Pak Raja Inal. Jadi itu menjadi bekal kita, Kak. Bekal kita tuh Om, bagaimana style dan gaya kepemimpinan leadership beliau ketika memimpin Sumatera Utara, dan pada zaman waktu itu zaman Orde Baru, kewenangan dan kekuasaan gubernur begitu kuat dan tinggi. Itu seperti itu. Jadi kita alami itu. Kita mendampingi bagaimana mendampingi seorang gubernur yang tegas, ya kan, lalu juga punya sense of belonging yang tinggi, sense of krisis yang tinggi. Nah, itu kita alami zaman Pak Raja Inal. Lalu muncul reformasi, muncul reformasi, muncullah gubernurnya Pak Tengku Rizal Nurdin. Nah, ini low profile, ya, jenderal mantan Panglima Kodam Bukit Barisan, orangnya juga sangat karena belatar belakang guru militer. Jadi beliau juga punya visi dan kemampuan intelektualnya yang baik. Nah, dimulai dari Pak Raja Inal kita disuruh mulai menulis pidato. Jadi kita sampai dengan masa
Pak Samsul itu saya penulis pidato gubernur. Oh. Jadi cukup banyak mengurusi wartawan, mengurusi pimpinan, tugas-tugas pimpinan, harus membuat pidato yang satu hari bisa 4, 3. Jadi pekerjaan humas itu tidak mengenal ruang dan waktu. Sama dengan Om kan, Om Bahar ini kan juga saya kenal sebagai sosok humas mulai dari di Poltabes sampai hari ini berkiprah di Polda, ya kan. Jadi tak mengenal ruang, dimanapun kita bertugas, kemana gubernur bertugas, kita harus bisa menjadi seorang humas, kan gitu kan. Ruangnya, waktunya pun tidak harus jam kerja. Pukul 7 pagi kita sudah harus menghadap dia, sampai menjelaskan, pagi lagi ya. sampai pagi lagi, menjelaskan tentang isu-isu apa yang terjadi pada hari ini, berita-berita apa yang memuat tentang yang positif dan negatif, memberikan masukan atas masukan reaksi masyarakat. Jadi hal-hal seperti itu sudah terbiasa hingga sampai kurang lebih 21 tahun saya berkecimpung di bidang humas. Jadi sebagai juru bicara dengan Pak Rizal Nurdin, lalu kita memasuki masa reformasi itu Om. Ya, di reformasi itu pergantian kepemimpinan nasional, lalu ada aksi-aksi, ya. Jadi kita alami bagaimana posisi pemerintah waktu itu ya sangat turun ya di mata masyarakat. Setiap hari kantor gubernur itu dilanda dengan aksi demonstrasi, tambah lagi kebebasan itu Om, luar biasa kebebasan waktu itu. Jumlah wartawan ketika masuk Orde Baru istilahnya masih 9 orang, iya kan? Posisi wartawan pada waktu itu sangat kuat, ya tiba-tiba masuk jumlah wartawan yang sudah terhitung, iya kan? Sampai ada istilahnya ada wartawan yang setiap tahun, hanya awal tahun aja dia muncul, ada wartawan mingguan, ada wartawan harian. Itu waktu itu masih belum berkembang lagi media sosial, tapi wartawan itu sudah puluhan, bahkan ratusan. Kalau saya hitung-hitung zaman saya itu wartawan hampir kurang lebih 500 yang terdaftar di kantor gubernur aja sudah hampir 200. Itulah yang harus kita hadapi dengan segala karakter wartawan pada waktu itu. Tapi kita lalui dengan selamat karena kita membuka satu dialog, membangun wartawan itu sebagai sahabat. Lalu kita juga tidak boleh pelit, ya menyampaikan informasi walaupun pahit informasinya, karena saling pengertian kita buat ini background info ya, ini off the record, tapi kita kasih tahu gitu. Jadi kiat-kiat yang kita lakukan itu membuat suasana sangat baik, sangat kondusif, ya hubungan pers dengan pemerintah juga hubungan kemitraan yang baik gitu Kak ya. Jadi itu memang seni ya Kak ya, seni. Jadi bagi saya bergaul dan bekerja di bidang public relation, jurnalistik itu suatu kenikmatan. Karena tambah pergaulan kita, bahkan kita tambah populer kan. Karena teman-teman wartawan selalu mengangkat statement-statement kita atas nama gubernur. Jadi memang harus berani berkreatif humas itu. Jadi kalau sebagai humas nggak pernah nongol istilahnya, ya kan, nggak pernah nongol, nggak pernah di broadcast, nggak pernah berbicara, tidak mau pasang badan, ya tidak berani berbicara atas nama pimpinan, menunggu perintah itu nggak bisa. Jadi kita harus berinisiatif untuk menyampaikan pesan-pesan pemerintah atau menangkal isu-isu atau melakukan klarifikasi. Semua itu harus bisa kita lakukan. Soal risiko salah itu nomor 2. Yang penting jangan tersumbat informasi masyarakat atau dari pers itu. Jadi pengalaman-pengalaman dari Pak Rizal baru masuk ke Pak Rudolf. Bagaimana ketika zaman Pak Rudolf suasana dinamika, ya kan cukup tinggi lah ya. Bagaimana keadaan status beliau waktu itu sepanjang perjalanan jabatannya, tapi itu bisa dilalui dengan keterbukaan. Harus kita tetap kawal ya. Kadang-kadang yang kurang kita perbaiki, ya kan. Bahkan ada yang model-model kalau gubernur lewat 3 halaman aja pidatonya itu nanti sudah berbeda lagi bacanya. Jadi kita memang sekaligus mempelajari karakter ya pemimpin-pemimpin kita itu. Jadi saya bersyukur dapat jenderal 2 ya, letnan jenderal, mayor jenderal, masuk ke pengusaha dan mantan anak orang kaya kan. Pak Rudolf ini kan anak orang kaya, istilahnya dia itu anak orang kaya kan. Tapi dia memang jiwa proletarnya, marhainisnya itu tinggi ya, orangnya juga cukup merakyat, baik, polos, itu juga menjadi satu modal sosial beliau ya untuk bisa
menjalani sisa masa pemerintahan pasangan beliau ketika dengan Pak Rizal Nurdin tahun 2003 sampai 2008. Lalu pertengahan karena ada musibah, tahun 2005 beliau meneruskan sampai 2008. Menjelang pemilihan langsung. Ya, setelah itu kita alami itu Kak. Jadi ada pemilihan zaman Orde Baru menunjuk, lalu dipilih turu DPR, lalu pemilihan DPR dengan satu paket pasangan, baru masuklah pemilihan langsung pertama. Jadi saya bersyukur kali Tuhan itu memberi kesempatan buat saya untuk menyaksikan itu semua. Lalu pemilihan langsung pertama itu tahun 2008, 5 pasangan. Jadi bagaimana pemilihan langsung di Sumatera Utara dengan aneka ragam kekuatan politik, identitas etnik, ya kan? Bagaimana suasana dinamikanya itu cukup tinggi, ya. Akhirnya kita lahirkan pemimpin hasil pilihan rakyat pertama tahun 2008 itu Pak Samsul Arifin berpasangan dengan Pak Gatot Pujo Nugroho. Nah, Pak Samsul berlatar belakang pengusaha, berlatar belakang tokoh pemuda, mantan bupati pertama dari swasta di Indonesia. Jadi kaya pengalaman dan bagaimana dia juga seorang gubernur yang sangat dekat sama masyarakat. Sahabat semua suku. Jadi karakter dia itu juga harus kita merubah lagi cara kita, bagaimana cara kita untuk melayaninya, bagaimana cara kita untuk melihat karena dia sosok public figure yang dekat sama wartawan, lebih dekat dia juga kan daripada kita kan. Kita juga harus bisa melihat bagaimana style gaya kepemimpinannya. Zaman Pak Samsul dalam pemerintahan periode 2008 sampai 2013 di perjalanan ada satu musibah, lalu dilanjutkan zaman Pak Gatot. Nah, waktu itu saya sudah Kadiskominfo itu, Om. Jadi dari Kabid Humas Pimpinan bicara langsung Kadiskominfo. Nah, posisi kita Kadiskominfo itu diminta oleh gubernur, udah kamu tetap juga harus menjadi juru bicara saya. Jadi pokoknya harus jelaskan semua. Jadi setiap hari kantor kita 2 tuh, Om. Satu di sini di Jalan Durian, ya satu harus di lantai 3 kantor gubernur. Ya karena pusat pimpinan di sana, jadi kita harus setiap saat di sana memberikan penjelasan. Lalu posisi Kominfo itu kita harus membangun kerjasama dengan stakeholder, dengan RRI, dengan DPRI, dengan organisasi pers, seluruh itu Om ya, dengan kelompok masyarakat. Jadi di situ juga kita sering berinteraksi dengan kelompok-kelompok masyarakat. Dari Kadiskominfo dipercaya menjadi PJ Wali Kota di Tebing Tinggi hampir 1 tahun. Nah di sana juga kita belajar untuk menjadi kepala daerah seperti apa, menyerap informasi seperti apa gitu. Jadi juga itu pengalaman hidup yang luar biasa. Jadi bagi saya Om, karena pernah selalu melekat dengan pimpinan, pernah di Humas, pernah di Kominfo. Jadi ketika kita menjadi kepala daerah tidak begitu sulit. Ketika kita beradaptasi lebih mudah, baik itu kita dengan para politisi, dengan masyarakat, itu enggak susah. Pas di tebing itu justru sekali lagi ikut pula pemilihan. Waktu itu disuruh kita maju. Maju itu Om. Maju menggantikan yang sudah sepilih antara almarhum Pak Sapricap dengan Pak Apas Fadilah. Waktu itu putusan Mahkamah Konstitusi ada cacat di situ, dicacat dari proses pendaftaran sehingga dibatalkanlah nama Pak Sapricap. Jadi saya disuruh masuk. Saya harus mengundurkan diri. Konsekuensinya mengundurkan diri sebagai PJ, mengundurkan diri sebagai Kepala Dinas Kominfo. Bertarunglah dengan segala. Ya saya mencoba. Oh saya putra daerah, lahir di tebing, dibesarkan di tebing. Dalam usia yang masih 41, saya coba untuk mengabdi gitu. Ternyata untuk menjadi kepala daerah itu istilah orang Batak tidak bisa juga modal hosa sama nging itu. Tidak bisa modal ludah sama lid sama lud, istilah Pak Samsul ya. Jadi perlu perjuangan yang panjang juga. Jadi memang pada kesempatan ini juga ini pesan-pesan kita lah kepada calon-calon kepala daerah yang sudah bertarung, ya siap untuk kecewa, siap untuk dikecewakan, ya kan, siap untuk menerima segala konsekuensi, ya kan. Ini kan bakal Desember ini 23 nih Om. 23 kabupaten kota. Nah, sekarang gini, Kak Edi Sofian mohon izin, saya mengikuti perkembangan terakhir Kak Edi khusus untuk mengambil doktor ini, saya lihat melakukan beberapa
riset dan wawancara Iya. dengan beberapa tokoh, Iya. termasuk Gubernur Pak Iya, Edi, betul. kemudian Profesor Usman Peli, Iya. kemudian terakhir KPU, Bawaslu. KPU. Itu yang ya. terakhir saya lihat. Iya. Dari perjalanan itu, ini kan terkait dengan Iya, pilkada. betul. Saya kira melalui Kak Edi Sopyan, apa yang bisa diserap dari KPU dan Bawaslu bisa mungkin diungkapkan untuk sama-sama Iya, menjadi betul. bahan Nah, di jadi masyarakat. pilkada ini kan pemilihan langsung, Iya. ya rakyat yang menjadi penentu sebuah kemenangan. Nah, memang pemilihan langsung sejak tahun 2008 di Sumatera Utara lewat pemilihan gubernur, lalu bupati, wali kota, kita melihat memang periode 2017, 2019 itu penguatan politik identitas itu cukup tinggi ya, baik secara nasional maupun lokal ya. Politik identitas kalau tahun 2008 sampai 2013 itu politik identitas yang bernuansa etnik itu selalu ya di Sumatera Utara sejak dulu pun selalu politik identitas itu ada. Contohnya masyarakat di Simalungun, rasanya pasti orang Simalungun di sana kan gitu. Begitu juga kalau di wilayah Danau Toba ya, kalau orang Selindung rasanya dialah yang cocok di Tapanuli Utara. Nah, sulit kita temukan orang Selindung jadi bupati di Samosir misalnya kita. Orang Samosir juga harus dari orang latar belakang Samosir. Dan itu sah-sah saja, tak bisa dihilangkan politik identitas. Memang yang kita khawatirkan kemarin ketika muncul politik identitas agama. Nah, itu mulai 2017 di DKI sampai ke wilayah Sumatera Utara kemarin 2018 dan sampai ke Pilpres 2019. Nah, jadi masyarakat yang multikultural seperti Sumatera Utara kita harapkan memang masyarakat kita masyarakat dewasa ya. Sumatera Utara ini sangat dewasa masyarakatnya, persaudaraan itu cukup tinggi. Kita bersyukur ya, walaupun penguatan politik identitas itu belum sampai menimbulkan perselisihan, konflik-konflik. Tapi kalau ini dipelihara hanya semata-mata untuk elektoral saja, ya itu juga berbahaya ke depan. Jangan sampai kita menggunakan politik identitas yang sifatnya sesaat, sehingga nanti bisa menimbulkan konflik-konflik. Nah, jadi dari pengalaman dan hal-hal yang saya pertanyakan itu dengan 23 kabupaten kota di wilayah Sumatera Utara. Nah, mudah-mudahan penguatan-penguatan itu bisa disikapi secara arif, secara bijaksana. Satu hal juga yang perlu kita antisipasi adalah ya isu-isu munculnya politik dinasti. Ya itu silakan aja lah masyarakat menilainya, karena diberikan hak penuh kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Nah, lalu politik uang ini juga harus dicegah. Jadi mencegah politik uang itu tidak hanya sekedar menjelang pilkada aja itu, Om. Jadi sebenarnya itu harus bagian dari pendidikan politik yang terus-menerus. ya. Nah, jadi seperti dialog-dialog seperti ini dengan sesering mungkin yang Om buat ini itu juga bagian dari proses pembelajaran pendidikan politik. Iya, betul. Baik, Pak Edi, tentu khusus saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19 ini kan kita tidak tahu kapan. Ya. Tapi yang pasti bulan Desember itu masih dalam suasana seperti itu. Nah, sebelum Pak Edi kita menyampaikan apa yang ingin, kita pesan minum dulu lah. Minum kopi ya suka ya? Saya kopi. Kalau sore kopi nih. Kopi dulu ya. Karena saya lihat wangi kopi di DKSU ini ternyata khas dia, ya kan? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya, indah. Silakan minum mineralnya juga. Baik, Kak Edi, silakan. Banyak hal yang ingin kita dengarkan. Masyarakat butuh informasi itu. Sekali lagi karena kakak sudah merangkum dan mewawancarai KPU, Bawaslu, dan Bapak Gubernur Edi Rahmayadi. Tentunya ada semacam catatan khusus menghadapi pemilu di masa pandemi COVID-19 ini. Silakan Kak. Baik, insya Allah pilkada
pemilihan bupati wali kota di Sumatera Utara, dan itu secara nasional akan berlangsung sekitar bulan Desember ya, tahun 2020. Untuk Sumatera Utara ada 23 kabupaten kota dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara. Saya dari dialog dengan Pak Gubernur, Pak Edi Rahmayadi ya, waktu menjelang Lebaran kemarin. Lalu kemarin saya ketemu dengan Ketua KPU Provinsi, Ketua Bawaslu Provinsi. Ada satu, pertama ya harapan Pak Gubernur, bagaimana pilkada ini dijadikan pesta yang tidak mencekam. Pesta rakyat yang bisa memberikan pendidikan politik yang hangat di tengah masyarakat. Iya. Pesta yang bisa membangun persaudaraan dan kebersamaan. Pesta yang bisa mendidik masyarakat untuk memilih pemimpin yang memiliki integritas, kapasitas, dan nilai dan jiwa kebangsaan yang baik. Itu harapan-harapan Pak Gubernur tentunya sebagai kepala daerah. Bagaimana pesta ini tidak menimbulkan konflik-konflik, harus damai. Kita pelihara suasana sumut yang sangat kondusif, meskipun kita daerah yang multikultural, berbagai etnik, agama, ya suku semua tuh. Tapi kita insya Allah sampai hari ini tetap dalam suasana daerah yang aman dan kondusif. Nah, hanya bedanya suasana ini juga diliputi dengan suasana mencekam masyarakat karena pandemi. Pandemi COVID ini sampai hari ini belum ada satu pakar kesehatan pun yang menjanjikan dan memastikan kapan pandemi ini berakhir. Ya, walaupun sekarang pandangan masyarakat antara ada dan tiada, tapi korban berjatuhan juga. Dibilang ada, dia tidak nampak. Tapi sebagai orang yang beragama, ya ini adalah virus ya, virus atau pandemi, virus ini yang tidak nampak, yang goib. Kalau kita yang beragama percaya kepada yang maha goib, yang maha goib itu Allah ya. Kalau kita orang yang beragama, terutama Islam, kita percaya bahwa ada yang maha goib, pasti ketika ada benda goib yang diciptakan oleh yang maha goib, mestinya pasti ada caranya untuk mengatasinya. Ada ikhtiar yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa KPU juga sudah mempersiapkan ini, Om. Mempersiapkan bagaimana cara melaksanakan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi. Tapi berarti tidak seperti yang lalu-lalu ya? Tidak lalu-lalu, jadi beda Om. Contohnya gini. Dari 23 kabupaten kota yang saya dapat info dari Ketua KPU itu ada 17.000 TPS. Nah, itu dengan catatan kalau dia 800 per TPS orang yang menggunakan hak pilihnya. Karena suasana pandemi, ya kita kan ingin jangan sampai ada kerumunan. Jadi membatasi social distancing itu, maka dibuatlah penambahan 20% dengan posisi dari 800 menjadi 500. Itu yang informasi yang saya peroleh. Jadi 500 orang maksimal jumlah pemilih yang masuk ke TPS. Walaupun kita melihat belum pernah ada penuh gitu ya kan dari seluruh TPS. Itu ada 17.000. Dari 23 kabupaten itu Om ada 17.000 dengan penambahan 20%. Itu 19.000. Dengan 19.000 TPS, maka syarat pertama semua mereka itu harus bawa masker. Masker harus disiapin. Nah, enggak akan mungkin pemilih yang mempersiapkan maskernya. Berarti penyelenggara yang mempersiapkan dalam ini KPU. Berarti penganggaran ini sudah harus disiapkan oleh penyelenggara. Nah, untuk pilkada kabupaten kota biasanya anggaran itu ada dari kabupaten kota melalui APBD-nya, ada juga dari pusat untuk penyelenggara. Jadi harus disiapkan kurang lebih 19.000 masker. Nah, ini sebenarnya peluang bagi usaha kecil dan menengah. Maunya janganlah dibeli di Jakarta maskernya kalau menurut saya ya kan Om ya. Berikan ini kepada sektor usaha kecil. Mulai dipersiapkan. Bila perlu pakai logo KPU-nya kan. Supaya menarik juga ya kan, karena orang pakai masker itu masih ada karena takut, ada tren ya kan. Kalau macam Om Baru udah pakai trendy dia pakai masker ini. Sama karena budaya malu gitu. Jadi dia harus disiapkan masuk dengan menggunakan protokol kesehatan. Yang kedua pakai sarung tangan. Sarung tangan supaya jangan ada bersentuhan dengan benda yang ada, misalnya pakunya atau alatnya ya kan. Jadi sarung tangan banyak kok sekarang, ada yang dari plastik itu kan murah meriah itu kan.
Jadi dia harus pakai sarung tangan, harus juga mempersiapkan sarung tangan. Nah, itulah protokol kesehatannya. Lalu mereka harus ditermogan. Seluruh jumlah pemilih yang masuk ke kawasan TPS diperiksa dulu. Kalau dia lewat 37,3 derajat, dia disisihkan, disiapkan ada satu lagi namanya TPS khusus. Oh gitu. Nah, jadi sebenarnya itu Om harus diskenariokan. Iya betul. Nah, disinilah kita harapkan jangan ditinggalkan penyelenggara. Jadi simulasi itu harus juga disaksikan oleh bapak-bapak kita dari pemerintah, Forkompimda, mana ada yang kurang. Jadi supaya dia cepat diantisipasi oleh pemerintah daerah setempat. Meski pemerintah daerah itu tidak sebagai penyelenggara, tapi dia turut membantu mensukseskan kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan. Ya, jadi itu dari pengalaman saya ya. Ketika saya kepala Kesbang Pol berapa kali ikut membantu sebagai membantu penyelenggara KPU dan Bawaslu ya seperti itu. Tugas pemerintah daerah itu membantu proses percepatan, ada kekurangan sarana dan prasarananya seperti itu Om. Nah, lalu nanti setelah itu diperiksa. Maka apabila 37, sekian 3 lewat batas kasih ruangan khusus supaya tidak terpisah. Kita tidak tahu ada yang reaktif kan, bisa jadi menimbulkan masalah. Nah, ini kan membutuhkan petugas. Nah, satu TPS itu kalau menurut informasi dari Ketua KPU itu ada 9 orang. Petugasnya? 9 orang kali 19.000 Om. Iya. Petugas TPS ya, KPPS-nya itu ya? Iya, petugas KPPS itu. Iya. Kalau 19.000 kali 9 berarti 171.000 petugas. Mulai dia yang ada di Nias, di daerah wilayah Danau Toba, Mandeling, Natal, sampai wilayah Medan sebagai ibu kota. Nah, kalau Medan sebagai daerah yang lengkap sarana dan prasarananya itu tidak susah. Tapi bagaimana yang di Nias sana? Ya, yang Nias harus menyeberang gunung lagi, belum lagi di wilayah Danau Toba itu di perbukitan Danau Toba itu juga memang harus memberikan perhatian. Jangan anggap sepele, ini kan kami nggak ada, berarti nggak perlu disiapkan. Nah itu tidak bisa, standar SOP-nya itu sudah harus ada, ya. Harus itu. Justru itu bedanya di masa pandemi ini ya. Nah itu masa pandemi itu Om yang harus menjadi khas dan itu harus tegas, harus ketat dalam pengaturan protokol itu. Nah lalu 171.000 ini kalau menurut informasi yang saya dapatkan dari Ketua KPU itu mereka harus di rapid test semua Om. Nah kita nggak tahu masa kapan dia rapid test. Katakanlah kalau pilkadanya tanggal 27. Kapan itu dirapid? Iya. Kalau dia 3 hari menjelang pilkada pemungutan suara baru dirapid, tiba-tiba hasil rapid itu ada yang positif, ada yang reaktif. Maka konsekuensinya tindak lanjutnya siapa ini? Oke lah, mungkin rapid test menurut KPU ada dananya dari KPU. Tiba-tiba ada yang positif, Om. Berarti harus dimasukkan ke rumah sakit. Atau ada yang reaktif, berarti harus dikarantina mandiri dulu sementara. Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan ini? Betul. Apakah tim COVID-nya? Tim COVID dari pencegahan. Pencegahan ini provinsi kah, kabupaten kota kan sudah berjenjang ada kan? Ataukah PU? Lalu kalau dia positif berarti pembiayaannya lagi. Lalu kalau dia memang positif mengganti orang lagi penseleksian. Jadi ini Om tidak satu kerjaan yang mudah. Kita paham begitu beratnya tugas KPU, ya. Jadi ini harus didukung semua pihak. Betul. Semua pihak. Karena apabila posisi ini tidak dikelola dengan baik, bisa menimbulkan rasa ketidaknyamanan publik. Akhirnya mengganggu keamanan. Itu Om Bahar lebih paham tuh kan. Kali-kali keamanan ini Om lebih paham tuh kan. Apa dampaknya ya Om yang sudah bertahun-tahun di dunia kepolisian, ya kan. Ini kan juga polisi tidak mau ngambil risiko, ya kan keamanan. Ini kan harus benar-benar. Jadi ini memang peran pemerintah daerah ini sangat diperlukan untuk bisa. Nah disinilah yang kita harapkan perlu ada sosialisasi, terus menerus. Walaupun ini sekarang masuk ke bulan 9 sampai bulan Desember, kita jangan saatnya lah, terus saja sosialisasi. Seperti Om tanya gini, kebetulan saya dapat kesempatan dapatkan informasi sampai. Kita harus pelit-pelit. Ini kan hak publik ini. Betul. Informasi publik. Jadi kita juga bisa menjelaskan, pihak lain yang sudah tahu menjelaskannya, terlebih-lebih penyelenggara dan pemerintahnya Om. Nah, jadi harus dia di rapid test. Nah rapid test ini baru kalau dia positif
apakah KPU yang menindaklanjutinya atau gugus tugas COVID. Ini satu problem dan antisipasi yang harus dilakukan supaya pilkada ini bisa berjalan. Jangan nanti ada yang memanas-manasin. Itu nggak memenuhi standar, nggak usah kalian hadir. Ketidakhadiran jumlah pemilih bisa mengurangi tingkat partisipasi. Betul. Ingat Om, Medan itu pemilu lalu itu tingkat partisipasi terendah seluruh Indonesia 27%. Iya. Yang nggak hadir itu 72 Om. Itu tertinggi di Indonesia. Kenapa mau terulang? Iya. Itu baru satu, kalau 23, Iya, betul. 23 kabupaten semua pada rasa khawatir berlebihan untuk tidak mau datang ke TPS. Iya. Nah ini kan juga mengalami salah satu kegagalan. Kita kan ingin partisipasi itu terus meningkat. Sama seperti partisipasi ketika di Pileg, di Pilpres maupun di Pilgub kemarin gitu Om.